Hai Sobat Teteh Kadu. Welcome to the Base Face Network. Sekarang akan membahas mengenai awal penanaman durian. Sekarang aku ditemani sama Kimehong. Halo Kimehong. Hai, Kimehong jumpa nyentang. kembali, siap biar nyentang. Aku mau nanya nih Mang, Siap. untuk penanaman durian itu memangnya betul ya harus didasari dengan pengetahuan tentang MDPL-nya yang akan ditanami? Betul, ketika mau penanaman durian itu akan menentukan MDPL karena MDPL yang sangat mendasar ketika si varietas tersebut ternyata itu tidak terlalu adaptivitas di beberapa MDPL. Ketinggian 200 ke bawah itu bawor dan duri hitam amat sangat adaptif. Atas 200 ke 1000 bahkan duri hitam dan musangking. Teteh Kado, ini ada durian musangking yang ini tentunya adaptif, sangat adaptif di 200 ke atas. Sampai 1200 saudara kita di Indonesia ada yang pernah berhasil sampai Iya. berbuah. Iya. Terus kalau karakter tanahnya sendiri ada sih gamang yang mendominan untuk penanaman durian. Karakter tanah itu berbeda-beda di satu wilayah ya, di seluruh Indonesia. Bahkan ketika kita menemukan satu kebun yang mau ditanami durian, itu bisa kok dimodifikasi Teteh. Jadi karakter tanah itu sebenarnya untuk di Indonesia subur lah semuanya ya, asalkan jangan ditanam di atas batu saja ya. Jadi nggak bakalan tumbuh ya. Banyak ya sobat-sobat Teteh Kadu yang nanya bibit yang direkomendasikan itu bagusnya karakternya seperti apa? Oke, berarti lebih ke karakter bibit yang Iya, bagus ya. Karakter yang untuk ditanam itu pokoknya kelihatan sehat batangnya, sehat daunnya, sehat kulitnya. Nah kan ada yang suka minta gini, teh pilihin dong yang cabangnya memutar. Emang Oke. itu sangat berpengaruh ya? Ya, Soalnya kan ada yang ngipas, Ya. ada yang memutar. Nah Siap. yang rekomendasinya itu yang mana buat sobat Teteh? oke. Semuanya Teteh Kado ternyata rekomendasi. Oh, Karena yang memutar sejak kecil atau tidak memutar atau dikatakan bibit nyamping itu sudah besar juga kok dia akan memutar. Karena ketika ditanam di lahan bebas dia akan adaptif dan memosisikan dengan sendirinya gitu. Kalau ini menyamping, yang namanya di pembibitan kan ditumpuk atau ditanam dengan jarak yang pendek. terus kan ada yang merekomendasikan, ada yang suka tiba-tiba teh pengen yang 2 meter atau teh yang lebih tinggi ada gak? Itu tuh yang rekomendasinya yang kecil atau memang harus yang udah tinggi-tinggi? Berarti ke ukuran ya, Iya, ke ukuran ukuran bibitnya. tinggi bibit. Ukuran tinggi bibit itu kalau kita rekomendasiin itu di kurang lebih 1 meter lah, nggak terlalu lebih di 2 meter lah ya. Oh, Karena yang 1 meter atau di bawah 2 meter itu adaptivitas atau perakarannya tidak terlalu melingkar di media tanam selama di pembibitan. Media tanam yang dengan sekecil ini, sorry ya diangkat ya. ya gak apa-apa ya. Aduh, kuat lah ya. Ini perakaran karena ini umur memakan waktu 1-2 tahun semisal. Ya ini perakarannya memutar. Nah, seperti itu. Jadi yang direkomendasiin di bawah itu ukuran itu sih. Yang direkomendasikan itu yang bibitnya di tinggi 1 meter atau ke bawah. Ya. Cabang memutar dan mengipas itu tidak berpengaruh sebetulnya. Ya, betul. Iya. Karena memang kalau yang mutar sejak kecil terus ketika pertumbuhan ada tahapan-tahapan pruning itu. Oh, Karena iya. itu ya ada program pruning. Itu habis juga kok. Dari iya. bawah sampai berapa meter gitu kan. Jadi ya normal lah untuk semua bibit. Kita kan tahu yang namanya bibit itu ditaruh di pembibitan rapat. Untuk keperluan awal tanam selain bibit apa aja sih? Oke, ini awal tanam ini kita harus mempersiapkan seluruh bahan baku untuk mencampur media tanam ya tentunya. Jadi Media tanam. ketika media tanam kita buat itu ya Teh. Jadi si tanah tersebut tidak hanya tanah sendirian. Iya. Ya seperti Teteh lah mungkin nggak mau sendirian terus kan. Iya. Jadi media tanam itu harus dicampur dari mulai sekam bakar ya. Itu fungsi atau manfaatnya banyak sekali. Kemudian kompos, kemudian ada sedikit obat atau fungisida yang dapat menjaga rayap atau kuul ya kalau di sini. Kuul itu apa ya?
apa ya Indonesianya? Kalau di Cikatomas itu cool, itu diem aja. Oh, Kayak keulen gitu. Kita aduk beberapa bahan baku itu, kemudian kita langsung tanam dengan tahapan-tahapan yang ada pemotongan akar melingkar ya teh tadi. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus memang diterapkan ketika kita mulai penanaman gitu. untuk penanaman kan saya lihat di Aakadu ya, itu ada busut. Ya. Itu tuh memang harus metode busut atau memang ada yang lebih mudah dari busut? Pola penanaman busut hasil riset beberapa tahun kami di Aakadu ya, itu bukan hanya untuk menanggulangi atau menjaga poros atau intensitas air ketika curah hujan tinggi ya. Itu dari mulai perakarannya cepat, terus intensitas air tidak terlalu numpuk, membentuk poros-poros tanah ya. Oksigen yang terlalu di dalam tanah itu akan sirkulasinya akan bebas. Kemudian mungkin yang namanya agak menggunung gitu ya. Iya, fungsinya apa sih itu? Akan tumbuh perakaran dengan cepat, akan mudah ketika kita perawatan dan lain sebagainya. Dan itu ada bukti ya, kita dari riset tahun-tahun ke belakang yang menggunakan pola penanaman busut sekarang sudah 3,5 tahun sampai 4 tahun lah ya. Dan alhamdulillah sudah mulai berbuah. Pokoknya semuanya sudah alhamdulillah teruji lah. Tapi menyesuaikan lah ya. Iya. Tinggi, lebar busut menyesuaikan dengan konstur atau tingkat kemiringan lahan. Oh, jadi tidak semua Harus busut segitu. ukurannya sama. Enggak ya. Nah, itu yang pokoknya ketika di dataran rendah atau datar lebih tinggi, itu lebih bagus. Kalau ketika kemiringannya agak sedikit miring berapa derajat, ya itu bisa diantisipasi lah, situasional lah ya. Berarti Mang, tadi kan disebutkan ada kompos ya. Bisa di-spill gak sih kompos yang rekomendasi untuk penanaman durian? Siap. Itu sangat super. Namanya kompos itu apa ya? Permi lah ya. Permikompos. Kalau kita lanjut permikompos itu bahan bakunya dari kotoran cacing yang memang bahan baku untuk makanan si cacing tersebut pun itu adalah ampas tebu lah ya. Oh, dari ampas tebu ya? Kita tahu semuanya yang namanya tebu atau gula itu bagus untuk perkembangan atau makanan atau kehidupan si cacing atau mikroba. Nah, jadi kita bahan bakunya itu udah super. Jadi ketika dikonsumsi oleh cacing dan kotorannya dibuat untuk kita pupuk ya, untuk penanaman durian. Kan udah ya tadi udah busut, udah penanaman, pemupukan, tinggi tanam. Terus pemupukan rutinnya itu dikasih apa sih Mang sebulan sekali biar tumbuhnya sehat, subur gitu? Apa aja? Dikasih pupuk yang seimbang. Pupuk yang seimbang itu semisal fosfornya seimbang, nitrogennya seimbang, atau kaliumnya seimbang. Nah, itu dikasih per bulan sekali dengan dosis sesuai kebutuhan si pohon, kecil dan besar. Jadi penanaman durian untuk awalnya itu jauh dari yang dibayangkan. Di luar ekspektasi pemikiran ya, yang namanya berkebun durian itu kayak gini kayak gitu, ternyata enggak sederhana, asik kok. Kita tinggal bedah lahan ya, olah lahan, sesuaikan konstur MDPL. Semuanya itu dasar sudah diketahui. Udah kita tinggal tanam dan siapkan penyiraman ketika kemarau ya. Kalau hujan ya alhamdulillah ya, syukur kita ada Allah ya Tuhan yang Maha Esa. Nah, Sobat Teteh Kadu, jadi itu paparan awal untuk penanaman durian. Dari mulai MDPL, terus karakter tanah, terus tadi karakter apa ya? Bibit juga, bibit yang direkomendasikan, dan pemupukan untuk per bulannya. Ya, per bulan di awal tanam. Iya, untuk awal tanam. Nah, selanjutnya kita akan bahas-bahas lagi lebih mendalam tentang durian, tapi di part selanjutnya. Buat kalian yang mau tahu tentang durian, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Biar nyentang. Nyentang.